takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Setan takut kita, amin. Yakin? Awas dia dengar. Penasehat PTI dan rombongan teristimewa Bapak Pendeta Yandi Manobe STH di bumi Kondo Sabata, Kabupaten Mamasa. Merenungkan ulang satu bagian pembacaan ini. Mari kita buka Alkitab, kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul? Tidak buka juga amin. Itu tipu itu. Kejadian pasal 1 ayat 26, hanya satu ayat. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu kurang kuat, itu seperti orang semua mati. Shalom. Selamat malam. Selamat Paskah. Ada sukacita. Kasih salam saudara di samping kiri kanan, ucapkan satu kalimat yang bisa buat dia bersukacita. Oke? Baik, kita mulai. Shalom. Ada anak sekolah minggu tanya saya, bilang begini, pendeta, kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk, kalau bukan surga berarti, tapi kalau ayam mati dia masuk di mana, pendeta? Itu pertanyaan bikin saya pusing itu. Tapi kalau itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di, ayam mati masuk di, ayam mati masuk di. Apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Dalam cerita penciptaan, waktu Tuhan cipta ayam, cukup berfirman langsung jadi. Waktu cipta sapi, Tuhan cukup berfirman langsung jadi. Waktu cipta kerbau, Tuhan cukup berfirman langsung jadi. Tetapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan. Kenapa? Karena kepada manusia akan diberi kuasa menguasai seluruh ciptaan. Karena itu manusia tidak bisa sama dengan A, tidak boleh sama dengan A,
ayam. Setelah timbang-timbang baru Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan, maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberikan satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Manusia diberikan berapa kehidupan? 3 kalau pakai bahasa Indonesia. 3. Pakai bahasa mamasa baru? Pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Mandarin? Mulai kacau itu. Manusia diberikan berapa kehidupan? 1. Manusia diberikan tubuh yang hidup. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 3, 2, 1. Tubuh manusia itu hidup semua. Amin. Dari ujung kaki sampai ujung rambut atau ujung kepala? Ujung rambut atau ujung kepala? Atur sajalah pokoknya. Tubuh manusia ini hidup semua. 10 tahun lalu kita punya berat badan baru 37. Sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. 10 tahun lalu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut seperti ada 3, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Kenapa? Karena tubuh kita. Pendeta Yandi cukur kumis 2 hari dia tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita. Ibu-ibu pernah gunting kuku? Dia tumbuh lagi atau tidak? Kenapa dia mau tumbuh? Yang ibu-ibu, nona-nona pernah cabut alis? Dia tumbuh lagi kok tidak? Kenapa dia mau tumbuh? Tapi kalau baru tubuh yang hidup, manusia belum beda dengan karena ayam juga bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 3, 2, 1. Jemaat, jiwa itu adalah manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Jemaat, ayam ada otak kok tidak? Ada. Tapi ayam tidak pakai makanya tidak ada sekolah untuk, atau di Mamasa ada sekolah untuk ayam. Sekolah itu hanya untuk ayam. Itu ada otak tapi tidak pakai. Makanya kalau manusia ada otak harus pakai, supaya tidak sama dengan sendiri omong sendiri. Ayam itu ada hati, ada kok tidak? Dia punya nama? Hati ayam. Ayam itu ada hati atau tidak? Dia punya nama? Tapi ayam tidak pakai perasa. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Di sini ada yang tukang cemburu. Ya karena dia bukan ayam. Tiga. Pertama tadi apa? Jangan ingat ayam saja. Pertama manusia diberikan. Kedua manusia diberikan. Ketiga manusia diberikan roh yang hidup. Sama-sama 1, 2, 3. Manusia. Kasih tahu kawan di sebelah. 3, 2, 1. Roh itu apa? Roh itu menghubungkan manusia dengan Tuhan. Roh itu membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa.
Roh itu mendorong manusia untuk mencari Tuhan, karena dia akan merasa lapar dan haus akan Tuhan. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Cukup sampai di situ? Tidak, tambah lagi. Gambar dan rupaku kuberikan padamu. Sama-sama 1, 2, 3. Gambar dan rupa itu apa Pak Pendeta? Hakikat. Hakikat Tuhan Allah yang kekal, kudus, mulia, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sempurna diberikan kepada manusia. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, mulia, kudus dan sempurna. Jadi ciptaan yang sangat bagus. Ini baru Tuhan bilang begini, manusia, dunia ini kuberikan kepadamu. Dunia mau baik tergantung siapa? Dunia mau rusak tergantung siapa? Dunia mau bersih tergantung siapa? Dunia mau kotor tergantung siapa? Dunia mau baik tergantung manusia. Dunia mau rusak pun tergantung manusia. Tambah 1 kalimat. Tambah berapa kalimat? Ingat baik-baik, hafal baik-baik ini kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Sama-sama 1, 2, 3. Karena otoritas itu Tuhan kasih pada kita. Pertanyaannya gampang sekarang. Jemaat, kita takut setan atau setan takut kita? Ulang. Jemaat, kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Setan takut kita, amin. Yakin? Awas dia dengar. Jemaat, kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Pendeta, kenapa bukan setan takut kita tapi kita takut setan? Karena ada kerusakan otoritas yang kita butuh. Pendeta, kerusakan otoritas itu terjadi karena apa? DOS. Dibaca. Pengertian dosa di Taman Eden, pengertiannya gampang. Dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Namanya dosa. Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan, yang itu jangan. Waktu manusia melangkah melewati batas, namanya apa? Namanya? Memang manusia ini suka melangkah melewati batas, betul? Di Mamasa ini ada yang suka melewati batas, itu ada. Dia ada di sini, laki-laki atau perempuan. Dia pakai baju warna. Jemaat, ada orang yang biasa minum, di Kupang disebut sopi, sama-sama. Di Manado disebut cap tikus. Disebut apa? Di Mamasa disebut hafal sekali. Di Mamasa disebut apa? Dorang tanya saya, ayam lagi, siapa buat? Itu dia punya tolakan itu. Dorang tanya saya, pendeta, bolehkah kita minum sopi atau tidak? Saya bilang, saya tidak tahu. Pendeta apa kita tanya, bukan jawab, tapi bilang tidak tahu. Terus saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda itu apa? Legenda ialah
Cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi pesan-pesan moralnya kita mau pakai. Legenda itu bilang begini. Pengusaha anggur yang pertama di dunia adalah Nuh. Siapa? Di sini ada nama Nuh. Nuh siapa itu? Pengusaha anggur yang pertama di dunia namanya. Waktu Batra itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun, dia langsung tanam anggur. Langsung tanam? Hafal baik-baik. Hari pertama, Nuh siram pakai darah domba. Pakai darah? Domba bahasa mamasa bilang? Mulai sembarang sudah. Domba bahasa mamasa apa? Ayam. Hari pertama Nuh siram pakai darah. Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah singa bahasa mamasa ayam lagi. Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah monyet bahasa mamasa. Hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah bahasa mamasa. Terus dengan tanya, apa maksudnya? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seloki, tadi pakai darah, maka engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki kita dipakai darah, maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir-pinggir kebun. Orang dulu itu kalau mau masuk kebun 2 seloki, keluar 2 seloki, mau tidur 2, bangun tidur, cerita-cerita sebentar ada yang mau 2 seloki, nanti doang baku ajak di pinggir situ. Kalau minum berapa seloki? Kalau engkau minum 3 seloki tadi pakai darah monyet bahasa mamasa. Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia punya goyang-goyang itu, lebih banyak. Angin bertiup kencang itu. Itu belum minum miskin. So 3 seloki dia bilang, ambil saja, ambil. Di 3 seloki itu cerita tinggi. Cerita tinggi. Dan saudara tahu, banyak istri kena pukul di 3 seloki. Di sini ada suami biasa pukul istri. So balik dia pun pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang, siapa tanggung jawab? Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah bahasa mamasa. Kalau engkau minum 4 seloki tadi pakai darah babi, permisi, minta maaf. Lihat babi itu, makan di mana, tidur di situ, kencing di situ, semua di situ habis. Dorang tanya, jadi pendeta kita berapa seloki? Kau pilih sendiri. Jemaat, minum air susu itu baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas. Coba minum air susu 2 ember. Bisa gila. Susu yang baik saja melewati batas bisa. Apalagi Pak Pendeta, kami di Mamasa ini 1 seloki saja Bapak, tapi ulang-ulang. Anak-anak, siapa yang pernah beli kasih DP papa, dia punya bapak balo, angkat tangan. Aduh, banyak banget. Baik, jemaat,
Lalu setelah manusia jatuh dalam dosa karena melewati batas yang Tuhan sudah taruh, bagaimana tubuh, jiwa, roh dalam kaitan dengan pemulihan kita. Satu, hei, itu orang tamu, itu saya. Satu, nah dia lihat itu. Satu, oke, satu, tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami 2 pergeseran. Berapa pergeseran? Bahasa Indonesia, bahasa Mamasa, bahasa Inggris, bahasa kalbu. Tubuh yang terkena dosa mengalami 2 pergeseran. Satu, tubuh yang terkena dosa melecehkan perempuan. Sama-sama, 1, 2, 3. Mantap. Tubuh yang terkena dosa, satu apa? Melecehkan. Bagaimana menjelaskannya? Jemaat, Tuhan tanya, Adam, kenapa kau makan ini buah? Adam bilang, Tuhan, itu perempuan yang Tuhan kasih, itu yang bawa masalah. Sebuah pernyataan yang sangat berbeda ketika pertama kali Adam melihat Hawa. Pertama kali Adam melihat Hawa, dia bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kalau kasih turun sedikit itu kalimat itu bilang begini, Hawa, engkau punya tulang itu, saya punya tulang. Engkau punya daging itu, saya punya daging. Kalau engkau sakit, saya ikut sakit. Kalau engkau susah, saya ikut susah. Kalau engkau senang, saya ikut. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun. Bayangkan kalau racun dunia banyak begini, mau jadi apa ini masa ini? Jemaat, lalu apa poinnya? Dengar, kalau hari ini masih ada suami pukul istri, engkau bermasalah dengan tubuhmu. Amin. Kalau hari ini orang tua kasih sekolah yang anak laki-laki, tidak kasih sekolah anak perempuan, engkau bermasalah dengan hidupmu. Kalau hari ini masih ada kalimat yang bilang begini, kamu perempuan ini sama saja, sekolah tinggi-tinggi bulan datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Jemaat, saya ingat ketika saya jadi pendeta tahun 2004. Saya melayani di bagian selatan Indonesia, pulau kecil satu dari NTT. Waktu itu baru menikah. Kalau jemaat lewat saya sementara cuci pakaian di sumur, dorang bilang, pendeta, yo, makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang, kamu punya otak ini tidak betul ini, otak tidak betul. Kalau mereka ke pastori, saya sementara sapu-sapu rumah, dorang bilang, makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang, kamu otak tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami suruh pendeta kawin, pendeta bilang kami otak tidak betul? Saya bilang kepada dorang, tolong jawab. Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring, yang pakaian kotor di sini, dia bilang, tunggu saya kawin biar ini pakaian bersih. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Dilakukan apa? Bukan kawin. Sekali lagi, hanya orang gila yang dia lihat rumah kotor, dia bilang, tunggu saya kawin biar rumah itu bersih. Jemaat, pada akhirnya, kalau ibu-ibu harus masak, harus cuci, harus ambil air, harus menyapu, dia melakukan itu bukan
bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan buat ibu ini. Laki-laki yang tidak tahu menghargai perempuan itu tidak pantas hidup di tengah-tengah dunia ini.